Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rahmania Raudo dengan NPM 21082601553. Saya akan menjelaskan mind map tentang penyakit fixed drug eruption. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih fixed drug eruption ini. Fixed drug eruption adalah alergi hiperpigmentasi pada kulit yang terjadi akibat pemakaian jenis obat-obatan tertentu, yang dimana nanti timbulnya lesi berulang pada tempat yang sama dan tiap pemakaian obat akan menambah jumlah dari lokasi lesi. Fixed drug eruption ini dikenal juga dengan nama lainnya itu fixed exanthema. Etiologi atau penyebab dari fixed drug eruption ini adalah beberapa macam obat, ada lebih dari 100 macam obat telah terbukti dapat menyebabkan terjadinya fixed exanthema ini, atau yang kita kenal juga sebagai exanthema fixum. Termasuk diantaranya itu ibuprofen, sulfonamid, naproxen, dan tetracycline. Faktor resiko dari fixed drug eruption ini adalah pemakaian obat tertentu. Kebanyakan itu reaksi obat pada kulit terjadi beberapa hari dalam 1 sampai hingga 2 minggu dari terapi pertama pemakaian. Kemudian pemberian obat berulang. Patofisiologi terjadinya fixed drug eruption ini adalah pertama pemakaian obat pada lokasi yang sama pada kulit, yang dimana nanti terjadinya reaksi, yaitu reaksi dari CD8 dan juga sel T, yang dimana dia akan mengaktifkan dari CD3 TCR kompleks. Kemudian dia juga mengaktifasikan sitosolitik, yang dimana nanti melawan NK sel dan keratinosit. Kemudian hal ini akan menyebabkan mengaktifasi dari interferon gamma non proliferasi dan terjadinya keratinosit yang rusak, yang dimana nanti terjadinya kerusakan pada jaringan kulit, yang dimana tempat kalau dia obat oles biasanya di tempat diolesnya pada kulit di mana, ataupun obat makan biasanya terjadi pada tempat yang sama. Kemudian bagaimana sih penegakan diagnosa dari fixed drug eruption ini? Penegakan diagnosanya itu kita bisa menanyakan dari kelainan pada kulitnya. Kelainannya ini timbul beberapa hari sesudah masuknya obat atau pemakaian obat. Ini biasanya berupa bercak berwarna kecoklatan hingga kehitaman. Kemudian timbul rasa gatal yang dapat disertai dengan rasa terbakar pada lesi tersebut. Kemudian lesi ini kalau kita lakukan pemeriksaan fisik, lesinya itu berupa makula hiperpigmentasi, bentuknya oval atau bulat, bisa juga bentuknya numular, seringkali dengan bagian tengahnya itu berwarna keunguan dengan berbatas tegas. Seiring dengan waktu lesi bisa menjadi bula, mengalami desquamasi atau menjadi krusta yang berukuran mulai dari lentikular sampai plakat di bibir badan, tungkai, tangan, dan genital. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosanya ini. Di antaranya itu biopsi kulit biasanya dijumpai diskeratosis, keratinosit dengan sitoplasma eosinofilik dan inti pignotik epidermis, serta peningkatan jumlah melanin pada lapisan basal epidermis. Kemudian, bagaimana sih tata laksana dari penyakit fixed drug eruption ini? Kita bisa melakukan tata laksana berupa farmakologi ataupun non-farmakologi. Non-farmakologi yang kita lakukan yaitu jika ada lesi yang basah, kompres menggunakan NaCl 0,9%. Jika ada lesi lalu ada tata laksana
tata laksana farmakologinya, sistemiknya itu bisa kita berikan 3 obat. Yang pertama itu kortikosteroid seperti prednison. Kalau pada anak itu dosisnya 0,5 hingga 2 mg per kilogram berat badan per hari, dosis terbagi. Kemudian kalau dia dewasa bisa diberikan dosisnya itu 5 sampai 20 mg per hari, dosis terbagi. Kemudian bisa diberikan obat antihistamin, contohnya itu cetirizine. Kalau pada anak usia 6 bulan hingga 1 tahun, dosisnya itu 2,5 diberikan 1 kali 1 per hari. Kemudian jika anak usia 1 sampai 5 tahun, dosisnya itu 2,5 sampai 5 mg diberikan 1 kali 1 per hari. Jika anak usia 6 sampai 11 tahun bisa diberikan dosis 5 sampai 10 mg dengan 1 kali 1 per hari, serta anak usia di atas 12 tahun hingga dewasa bisa diberikan 10 mg 1 kali 1 per hari. Kemudian bisa diberikan obat topikal, bisa berupa obat oles salep, yaitu kortikosteroid, contohnya itu kayak hidrokortison 1%. Ini referensi yang saya gunakan, ada 3 referensi. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.